Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Nimidi Jarukbalen saat mendapati kedua muridnya lebih hebat pengaruh pukulan kelabang hijau daripada mereka. Siapa yang telah mengajari mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Getarlah kini hati si nenek. Namun sudah barang tentu ia tak akan meninggalkan tempat itu walau bagaimanapun juga. "Hei, Nimidi Jarukbalen," kata Nila Maharani dengan menyunggingkan senyum sinis. "Apakah kau masih belum sadar bahwa kau betul-betul seorang nenek-nenek yang tak layak hidup lebih lama di dunia ini?" "Iblis tak. Makan ini!" teriak si Wale Sakti dengan amarah menggelegak. Terdengar suara mendesing dan sebuah besi hitam yang ujungnya digandul 5 buah kaitan sepanjang 3 jengkal melesat ke mulut Nila Maharani. Yang diserang terkejut karena sebelumnya tak pernah mengetahui kalau gurunya memiliki senjata dahsyat itu. Dengan satu gerakan aneh, gadis ini membantingkan dirinya ke samping. Tubuhnya menjungkir kepala ke bawah, kaki ke atas, dan salah satu kakinya dengan cepat kemudian menendang batang besi tempat mencantainya 5 kaitan itu. "Hah? Jurus iblis menendang rembulan?" Seru Nimidi Jarukbalen ketika dia melihat dan mengenali gerakan yang dibuat Nila Maharani. Saking kagetnya, dia sampai tak sempat lagi menarik pulang senjatanya. Kalau saja senjata itu tidak dipegangnya dengan erat, niscaya terlepas sewaktu tendangan Nila Maharani menghantam batang besi dengan kerasnya, membuat batang besi itu bengkok. "Murid Dajjal, jadi kalian telah menuntut pelajaran pada iblis penggoncang bumi ya?" Nila Maharani tertawa begitu tinggi, begitu juga adiknya. Nah, bagus. Pantas kelakuan kalian seperti dia selagi muda. Pantas kalian jadi manusia-manusia bina terkutuk macam begini. Pantas kalian berubah menjadi... "Tua, tutup mulutmu," bentak Nila Mahadewi. Dia menjentikan tangan kanannya dengan segulung angin padas sebesar kepalan. Laksana sebuah batu melesat ke mulut Nimidi Jarukbalen, membuat nenek-nenek itu tak meneruskan ucapannya dan lekas-lekas melompat ke samping. "Kakakku," kata Nila Mahadewi, "mari lekas kita lenyapkan tua rentak siap sebelum dia bicara yang bukan-bukan." Dua gadis itu berkelebat cepat dan menggempur Nimidi Jarukbalen dengan serangan-serangan beruntun yang amat cepatnya. Nenek-nenek yang telah berumur puluhan tahun itu mulai merasakan tekanan kurungan yang berbahaya. Jurus demi jurus dirinya semakin terdesak. Celaka diriku. Celaka dunia persilatan kalau aku tak berhasil manusia-manusia nista ini. Lebih baik aku mati bersama-sama mereka, kata Nimidi Jarukbalen. Saat itu dia sudah bertempur hampir 200 jurus. Jubah kuningnya sudah banyak yang bobol robek kena sambaran jari-jari atau jotosan lawan. Sekujur tubuhnya sakit, 2 buah tulang iganya patah, sedang di lain pihak kedua lawannya masih kelihatan masih segar bugar. "Pasang iblis betina," seru Nimidi Jarukbalen menyebut nama julukan kedua murid yang murtad itu. "Mari kita sama-sama ke neraka." Dari dalam saku jubahnya dikeluarkannya sebuah bola berwarna kuning.
lalu secepat kilat dibantingkannya ke tanah. Dar! Terdengar suara ledakan, dan di saat itu seluruh puncak bukit tertutup oleh asap kuning yang pekat. "Dewi, tutup jalan pernapasanmu dan lekas lari!" teriak Nila Maharani. Kedua gadis itu menutup jalan pernapasannya lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di belakang mereka terdengar suara tertawa Nimindi Jaruk Balen. "Kalian mau lari kemana? Tubuh kalian sudah kena asap besi kuning. Jangan harap umur kalian lebih panjang dari sepeminuman teh." Ucapan itu ditutup dengan suara batuk-batuk si nenek. Benda yang dipecahkannya tadi adalah sebuah bola kuning yang berisi racun musik kuning yang amat jahat. Jangankan tercium, sedikit saja kulit bersentuh dengan racun yang meresap dalam asap tersebut, niscaya sekujur kulit akan menjadi cacat dan orangnya akan menemui kematian dalam tempo sepeminuman teh, dengan keadaan tubuh yang mengerikan karena kulitnya mengelupas. Dengan mengeluarkan senjata pembunuh yang dahsyat itu, Mini Jaruk Balen telah memutuskan untuk bunuh diri, sekaligus yakin bahwa kedua muridnya yang murtad itu pun akan menemui ajal. Namun sampai matinya nenek-nenek yang bergerasi Wale Sakti ini tidak mengetahui bahwa maksudnya itu menemui kegagalan. Pengorbanannya sia-sia belaka. Dengan mempergunakan ilmu lompatan Kata Sakti melompati gunung, Nila Maharani dan adiknya berhasil keluar dari kepungan asap beracun. Begitu keluar dari bahaya maut tersebut, mereka menyaksikan bagaimana pakaiannya mereka pakai robek-robek. Akibat asap beracun, sedang kulit mereka melepuh, mengelupas merah laksana binatang dikuliti dan sakitnya tidak terperikan. "Cepat larimu Dewi," seru Nila Maharani. "Kalau kita terlambat sampai ke gua, celakalah kita." "Obat untuk musnah racun itu masih kau simpan di tempat dulu?" tanya Nila Mahadewi. Suaranya bergetar oleh kekhawatiran dan karena menahan sakit yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Jawab Nila Maharani bergumam. Meski ilmunya lebih tinggi satu tingkat dari adiknya, namun dia tidak sanggup menahan rasa sakit akibat racun besi kuning. Tak lama kemudian, keduanya sampai di goa rahasia tempat kediaman mereka. Nila Maharani masuk ke dalam kamar. Dengan kuku jaring yang panjang runcing, dicungkilnya batu marmer pada dinding sebelah kanan kamar. Terlihat sebuah benda hitam berbentuk tombol. Gadis ini menekan tombol itu, dan sesaat kemudian, dinding di samping kiri terbuka secara aneh. Pada celah yang terbuka itu, kelihatanlah sebuah ruangan berkotak-kotak seperti sebuah lemari. Semuanya ada 3 kotak. Pada kotak sebelah bawah, terdapat setumpuk pakaian dan perhiasan. Kotak kedua berbagai macam senjata, sedang kotak teratas tersusun berbagai macam botol. Nila Maharani berjingkat dan setelah meneliti susunan botol-botol yang ada di kotak teratas, lalu diambilnya dua buah botol. Botol pertama berisi cairan berwarna kuning muda. Botol yang satu lagi berisi cairan kuning tua dan kental. Sementara itu, tanpa disuruh, Nila Mahadewi telah menyiapkan 4 gelas air putih. Kakaknya kemudian menuangkan masing-masing 3 tetes cairan kuning muda ke dalam 2 buah gelas, lalu diaduk rata-rata dan diteguk sampai habis oleh kedua gadis itu. Rasa sakit yang menyelubungi mereka dengan serta-merta berangsur lenyap. Kini tinggal kulit tubuh yang masih mengelupas merah mengerikan. 3 tetes cairan kuning pekat kemudian dimasukkan ke dalam 2 buah gelas dan diaduk rata. Kedua gadis itu kemudian melangkah ke sudut kamar sebelah kiri. Nila Maharani menginjak sebuah batu marmer di lantai dan di sampingnya terbukalah sebuah lubang yang merupakan tangga menuju sebuah kolam yang bagus sekali. 2 gelas air yang telah dicampur dengan obat kuning pekat dimasukkan ke dalam kolam. Kelihatanlah 2 gelungan asap membumbung ke langit-langit ruangan, baunya anyir. Tanpa menunggu lebih lama, 2 kakak beradik itu menceburkan dirinya ke dalam gulungan asap kuning tersebut. Beberapa saat kemudian, asap kuning itu pun sirna. Kini kelihatanlah kedua orang gadis itu dalam keadaan basah kuyup. Tapi ajaib, sekujur kulit tubuh mereka yang tadi terkelupas merah kini telah kembali seperti sedia kala. Mereka lompat dari dalam kolam. Untuk sekali guru kita iblis penggoncang bumi
memberikan obat-obat itu tempo hari. Kalau tidak, tamatlah riwayat kita, kata Nila Mahadewi. Eits, jangan keburu berbesar hati, potong kakaknya. Kita masih belum keluar dari bahaya maut. Kita harus bersemedi selama 3 hari untuk mengeluarkan sisa-sisa racun musik kuning dari paru-paru kita. Kedua gadis itu naik ke tingkat atas kembali. Setelah memasukkan botol-botol obat dan menutup celah yang merupakan lemari itu, maka keduanya mencari tempat untuk mulai bersemedi selama 3 hari. Begitu dahsyatnya racun musik kuning. Bagaimana dengan Mindy Jaluk Balen? Orang tua yang malang ini terpaksa meregang nyawa di puncak bukit tanpa mengetahui bahwa pengorbanan yang dilakukannya adalah sia-sia belaka. Sungguh menyedihkan nasib Mindy Jaluk Balen. Maksud hati ingin membasmi kejahatan 2 muridnya, malah dirinya menjadi korban. Akankah suatu saat nanti ada yang bisa mengalahkan sepasang iblis betina? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.